kasih Pak Ari. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Kus Haryono, Direktur dari PT Astra Autoparts Tbk. Terima kasih tadi untuk perkenalannya Pak. Saya akan membawakan beberapa slide presentasi sebelum nanti masuk ke tanya jawab dan juga diskusi. Sebagai awal saya akan mulai dari penjelasan tentang perusahaan kami PT Astra Autoparts Tbk. Silakan next slide. Saya berdiri juga ya Pak, minta maaf. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini slide ini menggambarkan secara sekilas tentang perusahaan kami PT Astra Autoparts Tbk. Seperti Bapak Ibu semua ketahui, PT Astra Autoparts kami adalah mungkin bisa dibilang yang terbesar, grup yang terbesar untuk manufakturer dan distributor. Karena kami masuk juga dalam penjualan untuk komponen-komponen otomotif yang kami cover berbagai jenis spare part, baik itu untuk two-wheeler, sepeda motor, mobil roda 4 maupun komersial, truk dan bus. Kalau kita lihat kami sebagai satu grup Astra Autoparts itu bisa dibilang dibagi menjadi dua unit. Yang pertama adalah manufacturing unit, pabrik-pabrik manufaktur yang membuat komponen, baik itu untuk OEM, atau OEM artinya kami supply langsung ke pabrik-pabrik mobil, maupun juga untuk keperluan aftermarket atau part-part pengganti. Dan yang kedua adalah trading kami ada tiga macam trading. Yang pertama adalah untuk domestik, distribusi untuk ke domestik. Kami punya 15.000 outlet sampai ke pub and mom store. Tapi yang kedua adalah kami juga ekspor spare part kami ke lebih dari 50 negara, baik itu di Asia, Oseania, Afrika, Middle East, paling banyak di Middle East, Amerika Selatan dan juga Europe. Dan selain itu kami juga masuk ke modern retail. Kalau Bapak Ibu semua tahu, Shop and Drive itu adalah modern retail kemudian kami, salah satu outlet kami, Shop and Drive. Dan selain Shop and Drive kami juga mengembangkan yang namanya Astra Auto Service. Ini adalah bengkel ringan untuk perawatan ringan, biasanya untuk mobil-mobil yang sudah lewat masa garansi. Kemudian yang terakhir kami dari 2 tahun terakhir ini kami mengembangkan yang namanya Astra Auto Power. Tadi singgung sebentar oleh Pak Anton, Astra Auto Power itu adalah charging station pada dasarnya electric vehicle charging station yang kami taruh saat ini kami taruh di cabang-cabang kami Astra Auto Service maupun juga di beberapa tempat sudah ada di beberapa tempat di jalan tol di Pulau Jawa. Nah, produk-produk kami itu seperti saya sebutkan tadi itu kami supply ke OEM untuk four wheeler, untuk mobil, kemudian sepeda motor dan juga untuk truck and bus commercial vehicle. Dan kami tidak hanya supply untuk Astra Group saja dalam arti Toyota, Daihatsu ataupun Isuzu, tapi kami juga supply untuk seluruh OEM pembuat mobil, pembuat motor di hampir seluruh ya di Indonesia. Baik itu merek Jepang, merek Korea, merek Cina, yang terbaru merek Cina untuk electric vehicle, dan juga merek-merek yang lain Eropa. Customer kami bisa dilihat di daftar tersebut. Dan kemudian kami dalam manufacturing ini kami juga selain punya pabrik-pabrik yang kami miliki sendiri, 100% milik kami sendiri, kami kembangkan sendiri, tapi kami juga berjoint venture dengan partner-partner baik itu dari Jepang, Cina, Taiwan, Eropa, dan juga kami sedang menjajaki beberapa mungkin dari Korea. Kami cover mulai dari ICE dan mulai dari hybrid dan juga persiapan-persiapan untuk nanti masuk ke battery electric vehicle. Saat ini jumlah karyawan kami sebanyak 32.000 di seluruh grup. Dan ada 1.250 engineer. Selain manufacturing unit maupun trading unit, kami dilengkapi juga dengan dua unit engineering. Yang pertama adalah kami sebut Wintech. Ini dasarnya adalah proses engineering yang mempersiapkan
persiapan-persiapan untuk improvement di tempat kami, terutama mesin-mesin spesial dan juga persiapan-persiapan untuk menuju industri 4.0 di pabrik-pabrik kami. Dan yang kedua adalah ini yang paling penting juga adalah divisi EDC, Engineering Development Center, semacam R&D, divisi R&D kami yang saat ini sebenarnya kami melakukan R&D untuk produk-produk baru, termasuk produk-produk juga untuk nanti electric vehicle, dan salah satunya produk yang saat ini kami sudah lakukan mass produksi, yaitu yang saya sebutkan tadi adalah electric vehicle charging station. Itu benar-benar kami kembangkan sendiri dan kami produksi sendiri dan kami distribusikan melalui OEM dibantu oleh Pak Anton dari Toyota dan juga kami pasang di outlet kami sendiri. Next. Kemudian sebelum masuk ke manufacturingnya saya akan bicara sebentar. Ini adalah ekosistem untuk electric vehicle. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat kembali mulai dari mobil baru yang dimulai dari paling hulu ya, mulai dari upstream itu baterai dan komponen manufacturingnya, kemudian masuk ke OEM, masuk ke dealer-dealer, kemudian diperkuat oleh financing otomotif, financing dan insurance. Selain itu juga diperlukan nanti adalah untuk operationnya dan yang paling penting yang saat ini diperlukan untuk memasyaratkan dan mempercepat penyerapan atau penerimaan masyarakat untuk baterai, terutama baterai electric vehicle itu adalah infrastruktur. Dalam hal ini adalah electric vehicle charging station, baik itu untuk roda 4 maupun roda 2. Next page. Nah, ini sekilas tentang bagaimana elektrifikasi yang dimulai dari hybrid dan kemudian nanti ujungnya sampai baterai electric vehicle atau fuel cell electric vehicle itu mengubah secara total lanskap industri komponen maupun industri kendaraan bermotor. Di sebelah kiri itu kita bisa digambarkan sebenarnya seperti apa sih hybrid yang paling ujung itu adalah hybrid paling kiri ujung, kemudian yang merah itu adalah plug-in hybrid, kemudian baterai electric vehicle, dan yang terakhir itu adalah fuel cell electric vehicle. Kalau kita bicara yang paling kiri hybrid electric vehicle atau HEV itu pada dasarnya ada baterainya, tapi masih ada engine-nya. Jadi yang dibutuhkan adalah bahan bakar untuk menggerakkan engine-nya, dan nanti engine itu akan menggerakkan baterai dan saling mengisi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah plug-in hybrid, ini lebih maju lagi seperti hybrid biasa karena ada engine-nya, tapi juga ada baterai dan baterainya itu bisa di-charge. Artinya kalau di jalan ketemu di rumah atau di jalan bisa di-charge. Tetapi kalau kehabisan baterai tetap bisa memakai engine-nya. Jadi ini adalah perpaduan yang sebenarnya sangat bagus antara ICE dan baterai electric vehicle. Yang ketiga adalah baterai electric vehicle murni, di mana digerakkan benar-benar oleh baterai, ya betul-betul di-charge. Yang keempat, seperti tadi disinggung oleh Pak Anton sedikit tentang fuel cell. Fuel cell pada dasarnya juga memakai baterai, tetapi bahan bakarnya adalah hydrogen fuel cell, yang dimana di situ akan saling mengisi dengan baterainya. Dan kemudian kalau kita lihat ke sebelah kanan, di situ adalah komponen-komponen mobil yang dibagi dari beberapa produk grup, mulai dari engine, transmisi, dan sampai ke paling bawah. Dan kalau kita lihat di situ yang hijau-hijau itu adalah komponen-komponen yang dipakai common antara ICE dan plug-in hybrid maupun baterai electric vehicle. Tetapi untuk hybrid dan hybrid electric vehicle mau sampai ke baterai electric vehicle itu ada komponen-komponen utama, terutama di powertrain yang ditambahkan. Yang paling utama adalah lithium baterainya sendiri, kemudian elektromotor dan inverter.
itu adalah benar-benar baru, industri baru, yang industri komponen baru yang dipakai mulai dari hybrid electric vehicle sampai baterai electric vehicle. Nah, kalau kita lihat seperti apa sih kesiapan industri komponen di Indonesia maupun di tempat kami di Astra Topat. Ada beberapa industri yang fokus di engine atau engine part, tentu saja pasti akan terdampak paling besar. Tapi ya kami tidak bisa tinggal diam seperti itu. Pasti tidak akan bisa tinggal diam. Pasti kami akan mengembangkan part-part yang relevan nanti pada waktu benar-benar tren atau produksi itu beralih ke baterai electric vehicle. Dan saat ini kalau kita lihat di bawah itu adalah saat ini kami Astra Topat sudah supply beberapa common part, dan ini yang paling kiri itu sebenarnya sudah disuplai untuk hybridnya Pak Anton, Yaris Cross, dan mungkin sebentar lagi juga ke Innova. Memang Innova kalau mungkin Pak Anton benar ya Pak, tank ADN atau kandungan lokalnya masih lebih kecil dibanding Yaris Cross, tetapi itu akan terus dikembangkan. Nah, kemudian kami juga sudah supply juga specific parts untuk XEV hybrid, beberapa part di situ, termasuk hybrid damper dan yang lain yang sudah dipakai juga dimulai dari Innova maupun Yaris Cross. Dan saat ini kami sedang kembangkan, baik itu internal seperti saya sampaikan tadi bahwa kami punya R&D, kami kembangkan di R&D unit kami, part-part yang terkait langsung dengan XEV. Kami kembangkan sendiri, tetapi juga partner kami, ada baik itu di Jepang maupun di Eropa, mereka mengembangkan yang sama-sama. Jadi mereka mengembangkan, tapi masih belum di mass produksi di Indonesia. Nanti saya sebutkan kenapa belum di mass produksi. Yang pertama adalah ini part-part baru memerlukan investasi, Pak, memerlukan investasi baru. Dan karena investasi yang diperlukan adalah volume, dan volume itu tentu saja yang diperlukan adalah volumenya dan siapa off-takernya, gitu. Siapa pembelinya pasti, off-takernya siapa. Dan itulah yang kami sedang kembangkan terus, kami bicara terus dengan industri OEM, pada saatnya nanti kami akan supply itu ke industri OEM. Dan yang paling kanan itu adalah EV charging station yang saya sudah sebutkan tadi, yang kami sudah kembangkan dan kami sudah jual sebenarnya. Yang tengah itu Altro, itu adalah charging station, untuk home charging station sebenarnya, yang kami jual sebenarnya ke Toyota Astra Motor, nanti sama Pak Anton dibundling dengan Toyota BZ4X ya Pak ya, Toyota BZ4X dan Lexus yang baterai electric vehicle dibanding dijual ke konsumen. Selain itu yang sebelah kanan yang lain-lain itu adalah charging station, baik itu yang 7 kW maupun yang besar fast charging, yang itu yang kami pasang tadi Pak Anton sebutkan di beberapa outletnya Toyota, tapi juga di jalan tol. Next Pak. Dan sebagai konklusi begini mungkin seperti yang saya sampaikan oleh Pak Anton juga, bahwa industri otomotif Indonesia masih tetap terus berkembang, baik itu ICE, hybrid maupun nanti pada akhirnya ke baterai electric vehicle. Artinya masih ada kesempatan buat kami industri komponen untuk tetap berkembang mengikuti industri otomotif Indonesia. Dan buat kami itu hybrid itu adalah transisi yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau kita bicara tadi spesifik part untuk baterai electric vehicle, part-partnya sebenarnya sama. Part-partnya sebenarnya sama. Bahkan baterai pun juga sama, hanya kapasitas saja yang berbeda. Bentuk dan mungkin tipe spesifikasinya saja yang mungkin berbeda. Motor juga mirip-mirip saja, inverter juga mirip saja. Artinya sebenarnya itu transisi yang bagus untuk masuk ke saatnya nanti baterai electric vehicle, full baterai electric vehicle. Kalau masyarakatnya memang sudah siap ke sana, karena saat ini memang masih ada masalah di infrastruktur yang saya sebutkan tadi. Jadi kami sadar dengan transisi ini kami yang masih industri engine, industri yang ICE, itu pelan-pelan kami akan siapkan masuk ke hybrid, part-part yang hybrid tadi, dan pada akhirnya masuk benar-benar ke baterai electric vehicle.
Sehingga dibutuhkan tadi saya sebutkan adalah bagaimana kami mendapatkan volume yang cukup dan off-taker-nya siapa, dan untuk itu mungkin peran pemerintah dalam ini sangat penting. Kalau tadi disebutkan bahwa baterai electric vehicle di Indonesia sudah mendapat insentif, mungkin barangkali kalau insentif yang sama diberikan juga untuk hybrid, itu akan makin mempercepat penjualan hybrid lokal ya. Karena dengan lokal kita ada volume, itu mungkin juga bisa ekspor dan itu akan menambah volume secara makin besar, sehingga itu akan menumbuhkan industri komponen dan menyiapkan kami juga untuk lebih siap untuk masuk ke era nanti baterai electric vehicle. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk Pak Kus. Baik Pak, ternyata Astra Autopart udah mengantisipasi ya dengan perubahan ini. Nah, untuk mendapatkan insentif setidaknya kalau kita mengacu pada BEV ya, itu kan TKDN-nya harus 40% ya. Nah, kalau untuk Astra Autopart sendiri dari komponen yang sudah bisa disuplai untuk produk-produk yang HEV maupun BEV udah sanggup berapa persen Pak? Sebenarnya begini Pak, kalau kita lihat sekarang mobil-mobil yang kalau kita bicara BEV ya Pak ya, yang sudah mendapatkan insentif atau subsidi gitu ya, subsidi, gampangannya mungkin subsidi gitu, seperti Wuling ataupun Ioniq ya, Hyundai, itu sebenarnya dengan tanpa baterai, tanpa motor, tanpa inverter yang tadi yang spesifik part yang sebenarnya untuk baterai electric vehicle itu masih impor semua, mereka sudah dapat. Artinya sebenarnya kita sudah, sebenarnya untuk 40% itu saat ini pun kita siap gitu Pak. Oh sudah ya? Iya, tinggal nanti kalau misalnya 70%, nah itu dibutuhkan baterai. Dan makin baterai dan selanjutnya motor, inverter seperti itu Pak. Tapi kalau 40% aja mestinya saat ini pun kita siap. Bisa ya? Iya. Kalau untuk baterai kan itu kan komponen utamanya ya. Astra betul. Siap Pak untuk baterai ini kapan? Atau udah atau bagaimana? Saat ini kalau kita lihat sebenarnya kalau baterai yang saat ini sudah ada kan pemerintah ya melalui IBC, dan kenapa kok kami Astra, ya kalau bicara Astra Autopart gitu ya bertanya seperti itu. Terus terang seperti yang saya sebutkan tadi Pak, itu memerlukan investasi yang besar sekali. Partner kami ada di, partner kami sudah buat misalnya di Jepang, ada GS Yuasa sudah buat di Jepang misalnya seperti itu. Tapi untuk masuk Indonesia yang dibutuhkan adalah volume, gitu iya. Volume karena investmentnya sangat besar, volume dan siapa off-taker-nya. Nah itu yang kami sekarang sedang jajaki, sedang studi terus. Sementara kalau pemerintah kan memang punya, ya kita tahu pemerintah ya kuat sekali dan ada jaringan yang luas, lebih luas seperti itu Pak. Baik Pak Gus.